Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Anak yang Kubuang. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Hei mbak, jangan ikut campur urusanku dengan dia, bentak Pak Ahmad, membuat aku dan ibu mengalihkan pandangan saat lama saling menatap. Kemudian Pak Ahmad mengusir ibu. Aku pun pergi mengantarkan ibu. Aku berniat membawa ibu ke rumah Budi Aminah saja, orang yang telah menolongku selama 3 bulan ini. Bu, ibu ikut aku aja ya ke rumah Budi Aminah, ucapku pada ibu setelah sampai di pinggir jalan. Kemudian kami duduk di bawah pohon lontar itu. Baik mbak, suamiku juga udah menceraikan aku mbak, ucap ibu terisak. Aku pun membelai pipi ibuku dengan lembut. Aku menatap wajahnya. Betapa rindunya aku setelah 12 tahun dibuangnya di jalanan. Kini aku bertemu lagi dengan ibuku walaupun ia belum juga mengenalku. Ibuku pun mengangguk. Ibu yang sabar ya. Ibu boleh kok numpang tinggal di rumah Budi Aminah. Dia orangnya baik, ucapku pada ibu. Aliran darahku semakin berdesir. Kemudian bulir bening pun mengalir dari kedua pelupuk mataku. Ibu semakin heran menatapku. Tapi mohon maaf mbak, sebenarnya nama mbak siapa ya? Sejak pertama ketemu, aku belum tahu nama mbak dan rumah mbak di mana. Tanya ibuku membuat hatiku semakin sedih. Aku semakin terisak dengan pertanyaan ibuku. Loh, mbak kok malah menangis? Ucap ibu membelai rambutku. Aku semakin menangis saat ibu membelai rambutku. Seumur hidup baru kali ini aku merasakan belayannya. Hal itu membuatku semakin tergugu. Setelah 10 menit menangis, aku menongak menatap wajah ibuku itu. Ibu Nadila, ucapku dengan isak tangis, membuat kening ibuku berkerut menatapku heran. Loh, kok mbak tahu namaku? Padahal kan aku belum bilang sama mbak, seru ibu. Aku pun menarik nafas dalam-dalam, lalu mengusap air mataku. Aku memandangi wajah ibuku dalam-dalam. Kemudian aku menggenggam tangan ibuku, lalu kucium tangan ibuku. Hal itu membuat ibu semakin bingung menatapku. Mbak, panggil ibu. Bu, apakah ibu punya anak? Tanyaku pada ibu membuatnya terdiam. Lama ibuku terdiam saat aku menanyakan tentang anaknya. Kemudian ibu pun menongak menatapku sambil mengusap sisa air matanya yang mengalir di kedua pelupuk matanya itu. Kenapa mbak bertanya begitu? Mbak belum menjawab pertanyaanku. Siapa nama mbak? Di mana rumah mbak? Ucap ibuku terbata-bata. Ibu, apakah ibu masih ingat 12 tahun silam? Ucapku kemudian. Air mataku berhasil menetes. Maksud mbak apa? Tanya ibu dengan suara bergetar dan terbata. Apakah ibu masih ingat dengan anak yang ibu buang di jalanan 12 tahun silam? Apakah ibu masih ingat dengan bocah 8 tahun yang ibu tinggalkan di jalan? Ucapku dengan suara sedikit meninggi. Air mataku luruh hingga membuat wajahku sembab. Hal itu membuat mata ibuku terbelalak. Ia menatapku dari kaki hingga ke ujung rambut. Kemudian ia menggeleng. Air matanya kembali menetes. Bu, ini aku bu. Ini aku Faina, anak ibu yang ibu tinggalkan di emperan toko itu 12 tahun yang lalu. Ini Faina bu, pekiku sambil menangis. Faina, anak ibu. Kamukah ini dok? Benarkah ini kamu? Apakah aku sedang mimpi? Ucap ibuku sambil memegangi pipiku dengan kedua tangannya. Enggak bu, ibu enggak mimpi. Ini aku Faina, anak ibu. Aku merindukanmu bu,
Pegiku dengan air mata semakin mengalir deras. Faina, kamu sudah besar, Nduk. Ternyata kamu masih ada, Nduk. Faina, anakku, ibu juga merindukanmu. Maafkan ibu, Nduk. Ibu menyesal telah membuangmu. Pekik ibu tak kalah nyaringnya denganku. Kemudian ibu memelukku erat. Aku sudah memaafkan ibu. Tolong berjanjilah untuk tidak meninggalkan Faina lagi, Bu. Berjanjilah akan selalu ada bersamaku, Bu. Aku mohon, Bu, berjanjilah. Ucapku dengan isak tangis. Ibu janji, Nduk. Demi apapun ibu janji gak akan meninggalkanmu lagi. Ibu juga menyesal. Ampuni ibu, Nduk. Ampuni ibu. Ampunkan kesalahan ibu. Ucap ibu terisak dan berlutut di hadapanku. Saat ibu mencium kakiku, aku langsung menghindar. POV Nadila, ibunya Faina. Aku berlutut di hadapan putriku. Saat aku hendak mencium kakinya, ia menghindar dan mengangkat kedua bahuku untuk bangkit berdiri. Duh, ampuni ibu. Ibu menyesal telah membuangmu di jalanan. Tolong ampuni ibumu ini, Duh. Ucapku terus saja menangis membuat kepalaku terasa pusing. Aku sudah memaafkan ibu. Berdirilah, Bu. Ibu tidak pantas menyembahku. Tuhan lebih pantas disembah, Bu, untuk memohon ampun. Ucap Faina menatapku, lalu aku kembali memeluknya. Kami kembali menangis terisak. Sekarang ibu gak usah nangis, Bu. Ikut Faina ya ke rumah Budi Aminah. Ibu gak usah memikirkan Pak Ahmad lagi. Yang penting sekarang ada aku yang selalu menjaga ibu. Ucap Faina. Kemudian aku mengangguk dan memeluknya erat. Sungguh aku tidak menyangka putriku sebaik ini. Padahal dulu saat 12 tahun silam, aku sudah membuangnya demi Mas Ahmad. Kupikir Mas Ahmad tulus mencintaiku. Ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Yang terpenting sekarang aku sudah bersama putriku. Kali ini aku akan menjaga putriku baik susah maupun senang. Aku tidak akan meninggalkan putriku lagi selamanya, terkecuali Allah telah memanggilku. Ibu, ayo kita pergi. Ibu duluan, aku di belakang. Ucap Faina sambil mendorong sepedanya. Kemudian aku pun mengangguk dan berjalan di tengah keramaian kota ini. Aku terus berjalan. Aku tersenyum bahagia sambil menitikkan air mata. Aku terharu dengan kebaikan putriku. Aku berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Kami terus berjalan di bawah terik matahari menuju ke warung Budi Aminah. Aku haus. Kemudian putriku seakan mengerti jika aku haus. Ia menyuruhku menunggu di depan warung yang tutup. Lalu ia membelikan aqua untukku. Ibu, ini aqua buat ibu. Ibu minum ya. Kalau ibu lapar nanti makan di warung Budi Aminah aja. Ibu gak usah pusing soal bayarannya. Aku udah dianggap Budi Aminah sebagai anaknya sendiri kok. Ucap putriku tersenyum manis ke arahku. Aku memandangnya dengan penuh sayang. Kali ini perasaan sayangku terhadap putriku benar-benar tumbuh. Aku sangat menyayangi putriku. Setelah itu kami pun pergi. Namun saat aku hendak menyeberang jalan, tiba-tiba Faina berteriak dari belakangku. Dan di saat Ibu Nadila menyeberang jalan, tiba-tiba ia mendengar teriakan Faina putrinya dari arah belakang. Ibu, awas! Teriak Faina mendorong tubuh ibunya ke pinggiran jalan saat mobil bus melaju dari arahnya. Ah! Teriak Nadila yang didorong oleh putrinya hingga jatuh ke pinggiran jalan kemudian. Ah, tidak Faina anakku. Nadila menjerit histeris saat melihat putrinya ditabrak bus dan terseret di aspal sekitar 2 meter jauh darinya. Kepala Faina sobek sehingga banyak genangan darah di aspal itu. Seketika jalanan itu langsung ramai dikerumuni orang-orang. Suasana yang tadinya damai berubah menjadi riuh karena kecelakaan korban tabrak lari. Bahkan di depan mata Ibu Nadila, anaknya ditabrak membuat Ibu Nadila lemas tak berdaya. Ia berlari menuju ke arah putrinya yang mukanya hancur itu. Ia tak peduli dengan genangan darah. Faina, bertahanlah Nduk. Bertahanlah, kamu harus kuat demi ibu. Faina, kamu harus kuat. Ucap Ibu Nadila mengangkat kepala putrinya. Ditaruh di pangkuannya. Lalu Ibu Nadila menggenggam erat tangan putrinya. Ibu, maafkan Faina, Bu. Faina gak bisa menepati janji untuk selalu bersama-sama. Ucap Faina terbata-bata dengan kepala yang pecah itu. Enggak, Duk. Kamu gak boleh ninggalin ibu. Ibu janji akan melakukan apapun demi kamu, Duk.
Asal kamu jangan tinggalin ibu. Pekik Nadila histeris melihat putrinya. Maafkan Faina, Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faina pun merintih kesakitan dan mengembuskan nafas terakhirnya, membuat Nadila semakin lemas. Tidak anakku Faina. Jangan tinggalkan ibu, Nduk. Faina. Pekik Nadila lemas. Kemudian jasad Faina pun dibawa ke rumah Budi Aminah. Budi Aminah menanggung semua biaya pemakaman Faina. Bahkan biaya Nadila pulang kampung ke Kalimantan pun Budi Aminah yang menanggungnya. Walaupun Budi Aminah harus menjual perhiasannya, ia ikhlas membantu Nadila. Ibu Nadila menjerit histeris melihat putrinya mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuannya. Apalagi ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Faina terseret di aspal hingga membuat wajah dan kepalanya sobek dengan hancur. Jasadnya pun telah dibawa ke rumah Budi Aminah, sehingga siang itu tepat pukul 2 sore, Faina dimakamkan di pemakaman umum di area situ. Semua biaya pemakamannya ditanggung oleh Budi Aminah. Duh, kenapa di saat ibu menyayangimu, kamu malah pergi meninggalkan ibu? Ucap Nadila menangis dan memeluk papan nisan anaknya. Semua ini salah ibu, Nduk. Harusnya ibu saja yang mati, bukan kamu. Harusnya ibu yang mati, Nduk. Ibu memang tidak becus. Ibu memang jahat. Teriak ibu Nadila di pemakaman putrinya yang masih basah itu. Hal itu membuat Budi Aminah menitikkan air matanya. Kemudian ia merangkul Nadila. Nadila, sudahlah, jangan ditangisi. Kasihan Faina, ucap Budi Aminah. Gimana nggak ditangisi? Dia anakku satu-satunya. Aku nggak mau kehilangan dia lagi, Budi. Sudah cukup aku membiarkannya terlantar di jalanan selama 12 tahun. Ia sangat menderita. Aku ingin menjaganya di sisa umurku, Bu. Ucap Nadila, wanita yang sudah berusia 40 tahun itu, membuat Budi Aminah terdiam dan ikut menangis. Setelah 40 hari kepergian Faina, Nadila pun pulang kampung, biayanya ditanggung oleh Budi Aminah. Ia pulang ke kampung halamannya Kalimantan. Pagi itu Budi Aminah mengantarkannya ke bandara. Lalu Nadila pulang kampung ke Balikpapan, Kalimantan. Namun Nadila tidak bisa melupakan putrinya yang pergi meninggalkannya selamanya dan tidak kembali lagi. Pesawat pun mulai mendarat hingga sampai ke Kalimantan Timur, Balikpapan, kampung halaman Nadila. Nadila pun berjalan tepat di rumah budenya. Ia mengetuk pintu lalu muncul seorang wanita parubaya. Ia memeluk wanita itu dan menceritakan semuanya. Seketika wanita itu langsung beristighfar. 1 tahun kemudian Nadila mengalami gangguan jiwa akibat kehilangan anaknya. Ia sering mengamuk dan tertawa bahkan menangis. Tubuhnya semakin kurus. Bahkan semua orang yang lewat ia panggil dengan sebutan Faina, hingga membuat ibu Nadila dipasung oleh budenya. Hal itu membuat Nadila berteriak-teriak memanggil nama putrinya sampai ia ketiduran. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Anak yang Kubuang, yang ditulis oleh Kak Nita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.